Kalau kalian lihat mobil ini, pasti kalian mikir, wah ini mobil SUV maco, gagah, jantan banget. Pasti mesinnya 4000 cc, 5000 cc, 6000 cc, dan 8 silinder atau mungkin V8 diesel, 8 silinder diesel gitu ya. Tapi kalian salah. Siapa yang nyangka kalau ternyata mobil segagah, segede, dan semaco ini adalah mobil listrik? Ya, sekarang kita mau bahas GMC Hummer EV. Ini mobil gede amat kayak bahtera Nabi Nuh. Ya, sekarang kita pengen bahas mobil ini. Tapi sedikit trivia ya, mungkin buat yang belum tahu. Tapi kalau udah tahu, bagus. Asal nama merek Hummer itu dari mana sih? Jadi gini, aslinya Hummer itu adalah mobil perang yang didesain sama AM General atas permintaan khusus dari tentara Amerika buat dipakai perang gitu kan. Nah, nama asli Hummer itu sebenarnya adalah sebuah kata-kata yang panjang, sebuah kepanjangan dari atau kependekan dari High Mobility Multi-Purpose Wheel Vehicle. Itu kalau disingkat semua hurufnya HMMWV. Nah, orang tuh mulai nyebut tuh, tentara-tentara Amerika mulai nyebut Humvee. Nah, makanya di film Iron Man 1 kan si Tony Stark bilang ya, oh ini Humvee, itu kalau Humvee di sebelah sana. Nah, Humvee itu mobil perang Amerika, dan biar gampang disebut namanya, jadilah Hummer. Nah, Hummer ini masih ada di dalam naungan General Motors ya, itu yang punya Chevrolet, Corvette, Cadillac, ya Cadillac yang pengen masuk F1, dan masih banyak lagi brand yang ada di bawah General Motors. Dulu tuh Hummer ada Hummer H1 itu yang gagah banget, Hummer H2 itu yang banyak dipakai sama artis. Misalnya kalau yang gue inget tuh David Beckham pakai ya kalau nggak salah. Kalau salah boleh komen aja. Sama Hummer H3 yang agak common di sini. Tapi gara-gara udah boros, pajaknya mahal, Hummer akhirnya di stop. Dan setelah beberapa tahun absen, akhirnya Hummer itu balik lagi. Tapi ada dua hal. Pertama, dia bukan balik lagi sebagai sebuah SUV yang pakai mesin V8 yang sahabat SPBU banget lah. Jadi sekali gas 10 liter, boros banget tuh mobil. Dia lahir sebagai mobil listrik. Ya, yang kedua, Hummer itu balik lagi, tapi bukan jadi merek. Tapi justru jadi nama model mobilnya. Jadi kalau dulu tuh Hummer kan merek kan, Hummer H2, mereknya Hummer, nama mobilnya H2. Sekarang jadi GMC Hummer EV. GMC itu brandnya, Hummer itu nama modelnya. Jadi nama lengkap mobil ini GMC Hummer EV. Jadi kalau kita ngeliatnya, wih Hummer gitu kan, tapi sebenarnya ini GMC. Tapi ya udahlah. Oke, dari desain. Kalau kita ngelihat mobil listrik lain ya, terutama mobil listrik Cina, bentuknya wih bulat-bulat, aerodinamis, kayak tetesan air biar licin gitu, biar jatuhnya jauh. Yang ini sama sekali tidak menganut paham itu. Harus dibikin kotak-kotak gagah. Ini kayak benteng berjalan kali ya, dan bener-bener kayak orang yang nggak tahu kalau ngeliat ini pasti ngira ini mobil biasa, padahal ini mobil listrik, nggak akan ada yang nyangka. Jadi emang bener-bener ya brief desainnya adalah bikin mobil ini segagah mungkin. Ini kebetulan hanya sebuah mobil gagah yang kebetulan bertenaga listrik, itu aja gitu. Kalian akan dimaafkan banget kalau kalian nyangka ini adalah sebuah mobil biasa. Sekarang kita lihat detailnya. Ya, ini bagian depannya. Kotak banget kan, bener-bener gagah, maco, keker gitu. Sama sekali nggak akan ada yang nyangka kalau ini sebuah mobil listrik. Dan di bagian depan, karena mobil listrik kan biasanya nggak pakai grill. Sebenarnya dia di depan tuh emang nggak ada grill juga, atau grill yang segede mobil lain gitu. Tapi diganti sama LED bar yang benar-benar lebar. Plus ada banyak banget Easter egg di mobil ini. Dan by the way, kita sekarang lagi ada di Glamour Autobutik, dan mereka lah yang mendatangkan GMC Hummer EV Edition 1 ini. Ya, ini Edition 1. Dan kalau misalnya kalian penasaran harganya, ya rentangnya kira-kira dari Rp10.000 sampai Rp10 miliar. Kalian tebak sendiri kira-kira di mana harga mobil ini. Oke, lanjut. Jadi seperti yang gue bilang, ada banyak Easter egg di mobil ini. Salah satunya adalah banyak huruf H yang tersembunyi. Contoh di lampu bagian DRL ini, selain dia jadi sen yang sekuensial, dia juga ada huruf H di bagian sini. Plus kalau kita cas mobil ini, lampu ini jadi status bar. Seberapa penuh kita udah ngecas mobil ini. Menarik juga sih, sama di bagian depannya ada tulisan Hummer EV yang lebar banget. Tapi jangan salah paham, ini bukan lampu depannya. Lampu depannya ada di bagian bawah sini, kecil banget ya. Kelihatan malah kayak lampu kabut, padahal ini lampu depannya. Nah, barulah kalau kita lihat ke sebelah kiri mobil, kalian bakal lihat logo GMC yang bener-bener kecil. Kayak tadi gue bilang, waktu mobil ini ada, diperkenalkan, orang pengennya mobil ini dikenal sebagai sebuah Hummer.
Hummer. Kenapa? Karena nama Hummer itu kuat banget. Biarpun udah lama absen, orang masih ingat Hummer itu mobil kayak gimana. Sebuah SUV bernuansa perang yang gagah, maco, keren, sanggup diajak kemana aja, segala macam. Pokoknya image-image yang terkesan kekar ada di mobil ini. Makanya yang ditekan itu Hummer. Kalau GMC-nya ya kayak dikenalin tipis-tipis aja lah. Jadi kalau misalnya orang tahu sebagai Hummer, ya masuk akal. Tapi kalau misalnya, ternyata ini GMC ya, emang begitu tujuannya. Kenalah sebagai Hummer, kalau kalian kenal sebagai GMC, itu hanya sekedar bonus. Terus lihat tow hook-nya, ini gede banget. Kalau dikira-kira ini kayak 2 tangan orang dewasa tuh. Dan bahkan ini pennya kuat loh, asli. Kamera 360 pasti ya. Dan karena dia sebuah mobil listrik, dia nggak ada mesin di sini, adanya bagasi. Ngebukanya agak lama ya. Iya, ini dia bagasi depannya. Karena ini mobil listrik, nggak ada mesin V8 bensin atau diesel yang duduk di sini. Jadi space-nya kosong, bisa dipakai buat bagasi depan. Dan ini mobil praktis banget sih, asli. Bisa dibuka dari sini, dari tombol di dalam, atau dari kuncinya. Nanti kita kasih lihat kuncinya gimana. Dan di sini bener-bener praktis parah sih. Terus ada ini ya, colokan 12 volt dan ada tombol yang buat buka bagasi dari dalam. Ini peraturan dari Amerika. Kenapa? Karena kalau misalnya bagasi ini atau ruang ini cukup lega buat katakanlah nyulik orang gitu ya, ditaruh di sini, orangnya itu bisa neken ini buat keluar dari bagasi. Jadi biar bisa kabur gitu intinya. Nanti kita coba. Apakah gue muat masuk ke dalamnya? Nah, kalau pengen nutup juga sama, kita bisa dari sini, dari dalam, atau dari kunci. Dan bagasi ini bisa muat ke 4 panel atap mobil ini. Karena semua atapnya, kiri, kanan, depan, belakang, itu bisa dicopot. Nanti kita kasih lihat. Kita tutup dulu. Gue nggak nyangka gue akan bahas sebuah bagasi depan di sebuah Hummer. Sekarang kita lihat lebih dekat lagi karena di bagian kaca sini ada beberapa hal yang pengen gue kasih lihat. Pertama, wipernya. 3 wiper. 1, 2, 3, kanan, kiri, tengah. Ini overkill banget sih. Tapi ini bukan karena pengen gagah-gagahan aja banyak-banyakan, tapi ini juga terpaksa gara-gara desain kaca depannya. Karena kaca depannya tuh rendah tapi lebar banget. Wiper biasa yang ukuran 14 gitu-gitu pasti nggak akan cukup. Makanya terpaksa pakai 3 wiper yang pendek. Jadi pendek tapi jumlahnya banyak biar bisa nyapu semua kacanya dari kiri sampai ke kanan. Itulah seberapa overkill si Hummer ini. Dan selain si GMC Hummer ini, setup wiper kayak gini juga ada di Toyota FJ Cruiser yang lama. Itu mobil cakep sih asli. Mau yang 2 pintu, mau yang 4 pintu, yang low base. FJ Cruiser tuh cakep loh. Nah, lanjut lagi. Ada 3 lampu marker di atapnya. Dan ini baik lagi bukan buat keren-kerenan, tapi ini gara-gara aturan dari Amerika. Jadi kalau misalnya ada mobil yang lebarnya tuh melebihi batas tertentu, gue lupa angkanya berapa, tapi pokoknya kalau mobil udah kelewat lebar, harus ada 3 lampu ini buat nandain kalau mobil ini tuh mobil lebar. Kayak misalnya truk apa namanya, kayak Peterbilt gitu-gitu yang lebar-lebar tuh. Si truk Optimus Prime tuh ya. Harus ada lampu kayak gini, dan si GMC Hummer EV ini saking lebarnya diharuskan punya 3 lampu ini. Ada di depan yang warna orange ini, sama ada yang di belakang. Itulah seberapa nggak masuk akal sih Hummer ini. Gokil. Dan ngomong-ngomong soal kaca depan, ada sedikit easter egg. Jadi di bagian kiri, di bagian penumpang, pojok bawah, itu ada siluet GMC Hummer EV. Sekarang kita lihat bannya. Dia pakai pelek 22 inci. Ini aja udah gede, parah. Dan ukuran bannya 305 55 R22. Tapi bannya lucu nih. Ini kan Hummer. Tapi bannya Goodyear Wrangler. Ini kayaknya General Motor harus commission ke salah satu produsen ban ya buat bikin apa? Misalnya nih ya, misalnya Dunlop Hummer atau mungkin misalnya Bridgestone Hummer gitu kan. Masa Hummer pakai ban Wrangler? Enakan Jeep dong. Nah, lanjut. Jadi kalau misalnya si Hummer ini kalau nggak salah ya, total diameter bannya kalau dalam inci itu bisa sekitar 35 inci. Dan si GM bilang atau Hummer bilang ini bisa diganti langsung pakai ban 37 inci.
tanpa modifikasi apapun. Jadi dia ini udah siap banget buat off-road. Dan nggak cuma soal bannya aja. Jadi dia punya arm suspensi itu kalau misalnya kalian lihat itu tebel banget. Gue bisa bandingin sama tangan gue, dan tangan gue tuh kalah keker sama arm suspensi mobil ini atau lengan ayunya gitu. Kalah tebel. Ini gue nge-gym dah biar nggak kalah sama arm suspensinya. Dan nggak cuma itu, dia kan pakai suspensi udara. Nih lihat, tabungnya nih gila. Gas 3 kg di rumah, gas LPG ini kayaknya kalah solid dan kalah gede sama tabung suspensi si GMC Hummer EV ini. Dan mumpung kita di bagian sini, dia itu ground clearance-nya sekitar 400 mm. Tinggi banget. Itu sih itu mah nggak usah jalan rusak kali ya. Itu mau nggak ada jalan juga bisa lewat aja nih mobil Trabas. Asli. Ini mobil bener-bener overkill ya dari segala sisi. Bentuk, spek, suspensi, tabung suspensi udara segala macam, sampai ground clearance pun overkill ya. Ini mobil emang nggak ada yang masuk akal sih. Nah, balik lagi soal Easter egg. Ini kan peleknya ada huruf H di masing-masing spoke-nya. Nih, kalian lihat kan? Terus ada tulisan HEV di salah satu bagian rodanya. Singkatan dari Hummer EV, HEV. Dan kalau SUV kayak gini kan ya baut 5, baut 6. Baut 8, baut 6. Nggak main. Sekarang kita lihat mobil ini dari samping. Asli. Ini mobil udah kayak kos-kosan 3 lantai yang di sekitar Binus Palmerah dah, asli. Nah, lanjut, dia punya kamera 360 standar buat mobil kayak gini ya, tapi kita juga bisa mesen mobil ini dengan kamera kolong. Iya, bener, kamera kolong. Jadi di kolong mobil itu ada kamera yang ngadep depan sama ngadep belakang buat bantu kita pas kita off-roadan pakai mobil ini. Dan mungkin kalian nanya, kalau di kolong ntar kalau kepentok batu gimana? Kalau GM bilang, Hummer bilang, itu mereka udah nempatin kameranya di spot yang paling mustahil kena batu. Tapi mereka juga nggak menampik kalau memang ada resiko itu kamera bisa kena smash sama batu dan mungkin pecah. Makanya kalau misalnya kalian option yang ada kamera kolongnya, bakal dikasih kamera cadangan buat jaga-jaga, diganti kalau misalnya ada apa-apa. Lanjut, ada lagi tulisan HEV di sini, Hummer EV, dan dia pakai pintu frameless. Dan kalau kita lihat door seal-nya, dia ada siluet muka si Hummer EV ini dari depan. Pintu frameless ya. Dan seperti yang gue bilang, atapnya bisa dilepas, dan ngelepasnya tuh gampang. Jadi nggak pakai neken tombol atau nunggu gimana-gimana. Cuma ada 2 tuas di masing-masing atap gitu. Jadi contoh gue pengen ngelepasin yang penumpang nih. Tuas di bagian depan kita putar. Agak keras ya. Terus tuas yang di bagian samping sini kita putar. Terus. Iya. Bisa dicopot. Dan nanti kalau kita beli mobil ini ada sarung buat masing-masing atap. Nanti kita coba simpen ya kalau misalnya ada sarungnya. Tapi sekarang kita pasang lagi aja. Jadi kalau kalian mau gitu ya, kalian bisa jalan-jalan, misalnya di taman safari gitu, sambil buka atap. Masangnya juga gampang ya. Begitu satu, terus yang satu lagi, selesai. Jadi kita bisa buka atap mobil ini misalnya sambil jalan-jalan di puncak atau di taman safari gitu ya. Mungkin kalau berani sambil buka atap di kandang singa. Kalau berani. Nah, lanjut lagi, di pilar C mobil ini kalau kalian lihat itu ada bendera Amerika. Di sebelah sini sih benar, di sebelah kiri, tapi kalau di sebelah kanan dia di mirror. Itu balik lagi gara-gara ada aturan dari Amerika. Jadi kenapa di sebelah sana itu di mirror? Karena dia ngerujuk kemana arah mobil ini maju, biar bendera itu ngarah ke arah yang benar. Ya kira-kira begitulah. Kalau misalnya ada yang lebih tahu, boleh komentar aja di bawah. Sekarang kita bahas bagian mobil lebar amat ya. Ini sih nggak akan mungkin masuk gang tikus. Tapi kalau misalnya masuk gang tikus, mungkin motor-motor, sepeda-sepeda atau mobil lain gitu-gitu pada mundur kali ya. Keder sama mobil ini. Tadi kan gue bilang, di depan ada lampu marker yang 3 biji itu, di belakang juga ada, tapi yang ini warna merah kalau nyalanya. Nah, di belakang sini ada ban serep Konde yang ukurannya sama kayak 4 ban lainnya. Nah, ngomong-ngomong soal ban serep ini, covernya, dia lihat ada tulisan Hummer EV dan ada permukaan bulan. Tapi ini misalnya ada orang kaya banget dan dia lagi gabut atau iseng, coba deh tempelin iklan-iklan di, misalnya kayak, tahu kan kalau di Suzuki Katana dulu atau Daihatsu TAF, Rocky gitu-gitu,
kan di bagian belakangnya suka ada iklan kayak misalnya dulu tuh bank ekonomi gitu ya, yang panahnya ke sini warna merah satu, terus warna biru satu gitu kan, terus apa mungkin M150, terus Immuno Energi itu, yang lain-lain apa gitu. Mungkin bisa direplikat atau di print lagi buat ditaruh di sini. Buat lucu-lucuan aja sih. Terus di belakang sini dia ada potongan buat kamera mundurnya, tapi potongannya ini agak kasar ya. Mungkin ini bukan kerjaan pabrik sih. Ya udahlah. Dan karena dia pakai ban serep konde, dia pasti buka pintunya bukan ke atas tapi ke samping. Bukanya dari sini nih, ada tombol kecil, kita tekan. Dia langsung ngebuka otomatis. Dan di sini karena dia kotak, jadi bagasinya lega banget. Nah, ini ada tas, dan di sini kita dapat kabel casannya. Di sini kita dapat kabel casan yang langsung dicolok ke tembok rumah kayak biasa ya, jadi bukan wall charger, bukan wall box gitu-gitu. Terus kita taruh dulu di bagian dalam. Kita juga bisa nurunin jok yang baris kedua. Dari sini ada tombol di sebelah sananya dan ada colokan adapter gitu, jadi kalau misalnya pengen nyolok pompa ban gitu-gitu itu bisa dari sini, tapi dia masih kaki 3 standar Amerika, bukan kaki 2 yang standar Indonesia. Tapi lantainya tinggi banget. Ini kalau misalnya kita ngangkut cucian kotor atau mungkin catering gitu, mungkin berat. Dan mungkin agak-agak ya latihan otot dikit lah buat ngangkut barang-barang ke si Hummer EV ini. Nah, kalau pengen nutup juga tinggal tekan tombol di sini ya, tinggal tekan aja. Dia langsung nutup sendiri. Dan karena di Amerika itu kental banget budaya derek ya atau towing, dia ada cantelan atau dudukan buat karavan atau apa gitu anhang di sini, dan ada buat koneksi kelistrikan atau kabel-kabel di sebelah sini. Misalnya dia lagi bawa karavan gitu, bisa colokin koneksinya di sebelah sini. Nah, sekarang kita bahas baterai, ngecas, tenaga, torsi, dan jarak tempuh. Jadi pertama-tama, kalau misalnya kalian penasaran, belum ada info pasti tentang berapa kapasitas baterai Hummer EV ini. Tapi ada info yang mungkin kayak ngira-ngira, kapasitas baterai itu bisa sekitar 170 sampai 220 kWh. Itu salah satu size baterai paling gede yang pernah gue temuin. Jadi bahkan Mercedes EQS sama Denza D9 yang baterainya 100 kWh bakal kelihatan kecil kalau dibandingin sama baterai Hummer EV ini. Dan konon katanya berat baterainya aja bisa setara sebuah Honda Civic. Makanya mobil ini beratnya bisa 4,1 ton. Itu kayaknya Canter, Fuso, pala kuning gitu-gitu lewat deh. Dyna juga kah. Tapi ya namanya mobil listrik ya, dan Hummer mau gimana lagi. Dan dia punya tenaga bisa total sampai 830 tenaga kuda. Gede banget. Dan torsinya diklaim bisa tembus 1600 Nm dari total 3 motor listrik yang ada di mobil ini. 1 depan, 2 belakang. Dan dia punya beberapa kemampuan off-road. Jadi gini, mobil ini sebenarnya nggak punya gardan konvensional, tapi dia punya diff-lock depan belakang. Caranya adalah kalau yang depan sih ya gampang, samain aja putaran roda kiri sama kanan. Nah, kalau yang belakang, motor kiri sama kanan itu di lock speednya biar muternya di kecepatan yang sama, buat memberikan efek ala-ala diff-lock. Itulah benefit dari mobil listrik gitu ya, biarpun nggak ada gardan tapi bisa mensimulasikan diff-lock. Nah, satu masalah di mobil ini adalah dia masih pakai colokan Amerika. Ya, jadi kalau kalian perhatiin kan kalau colokan di Indonesia yang CCS type itu kan bagian atasnya rata, ini enggak, ini full bulat. Ini masih colokan Amerika. Dan di tas tadi itu ada kabel dengan desain colokan ala standar Amerika. Jadi kalau misalnya pengen road trip pakai mobil ini di Indonesia, mau nggak mau harus punya adapter yang bisa nyolok ke SPKLU di Indonesia. Dan gue yakin harga adapternya tidak akan murah. Ya, begitulah. Oke, jadi kalau misalnya penuh, baterai penuh, diklaim mobil ini bisa menempuh jarak sekitar 480 sampai 500 km. Cukup ya. Nah, kalau ngecasnya, kalau kita pakai DC fast charging, dia tuh maksimal bisa sekitar 285 kW. Tapi banyak yang ngelaporin paling cuma sekitar 70 sampai 90 kW rata-ratanya, rata-rata ya. Jadi mungkin sempat 280 tapi rata-ratanya segitu. Nah, ada juga yang ngetes dari 10% ke 90% itu kalau pakai DC fast charging itu sekitar 120 menit alias sekitar 2 jam. Ingat,
baterainya gede parah. Jadi wajar kalau ngisinya lama. Kayak misalnya air deh, biarpun kita ngisinya cepet, kalau tankinya gede pasti ujungnya ngisinya lama juga. Sayang sih dia pakai casan-casan Amerika. Mau nggak mau harus beli adapter sih. Oke? Oh ya, sebagai penutup, dia pakai teknologi baterai Ultium hasil kolaborasi antara GM, General Motors, sama LG Chem. Ya, LG yang bikin perabotan kayak TV, kulkas, mesin cuci, segala macem. Mereka juga bikin baterai buat mobil listrik. Dan salah satu yang pakai adalah GM, Honda, Hyundai. Terus sekarang ada satu feature yang nggak pernah gue suka dari mobil-mobil GM. Adalah ini nih. Ini mobil udah mati, dan dia nggak masuk gigi mundur, tapi lampu mundurnya ini nyala. Dan kalau dikunci pun nih, dia tetap nyala. Konsepnya sebenarnya kayak follow me home, lampu follow me home yang ada di mobil-mobil lain. Intinya ngasih penerangan biar kalau misalnya kita tempat gelap, kita masih dapat pencahayaan beberapa saat. Sebenarnya idenya bagus, cuma realitanya gini deh. Bayangin, mobil ini udah mati, lampu mundurnya nyala. Maksudnya bukan mau mundur, mau nyalain feature follow me home itu di parkiran. Bayangin ada mobil lain mendekat gitu ya, ih ini mobil lampu mundurnya nyala, wah mau keluar nih, mau keluar, kita tunggu-tunggu, malah lampu mobilnya mati kayak gini, kita di prank, kirain mobil mau keluar tempat parkir, taunya kagak, boro-boro ada orang dalam mobil. Dan anehnya kenapa GM tuh masih mempertahankan feature kayak gini. Mending nggak usah deh, serius, mending nggak usah. Ya, sekarang kita masuk ke bagian dalam GMC Hummer EV. Dan lagi-lagi deh, kalau misalnya mobil listrik lain kayak misalnya ya mobil listrik Cina lah gitu-gitu, oh kalau bikin dashboard tuh minimalis ya, nggak usah pakai tarikan garis aneh-aneh, terus kasih layar segede gaban gitu biar wih modern, futuristik, minimalis. Hummer nih pret, kasih dashboard yang berkesan gagah. Jadi ini dashboard nggak berkesan minimalis, dan gue seneng ya karena dikit-dikit kan mobil Cina dashboard simple, bersih, rapi. Awal-awal sih senang, tapi lama-lama semua mobil listrik begini bosan. Nah, Hummer ini mendobrak pakem itu dan bener ngasih kita dashboard yang kesannya gagah, keker, maco, laki. Semua adjektif yang kesannya kuat bisa ditanamkan ke desain dashboard mobil ini. Tapi jujur ya, kalau misalnya kalian menganggap Hummer itu adalah sebuah mobil mewah karena harganya mahal, mungkin kalian keliru gitu ya. Mungkin kalian keliru. Kenapa? Karena gini deh, gimana pun juga Hummer adalah produk GM yang ya lebih ngejar kesan off-road daripada mewah. Makanya beberapa bahan di sini sebenarnya plastik nih ya, kalau kalian bisa dengar. Bahkan di door trim juga masih ada plastik di tombol-tombolnya. Tapi ada beberapa bahan yang bagus, kayak misalnya bahan di sini kayak ngegrippy banget gitu ya. Kayaknya bagus, jahit-jahitan, terus dia pakai jok kulit juga. Tapi secara overall kualitas bahan-bahan di sini kalau boleh dibilang ya sebenarnya biasa aja sih. Gue nggak sampai hati buat bilang mewah, tapi ini adalah interior yang berkarakter. Dan lagi-lagi ada banyak Easter egg Hummer di sini. Tadi door seal gue udah sebutkan. Nah, sekarang ke kisi AC-nya. Di tengah kisi AC-nya membentuk huruf H. Lihat deh. Dan bahkan di kanan kiri itu kisi AC buat penumpang sama driver juga membentuk huruf H, cuma di balik vertikal gitu ya. Keren sih. Nah, tadi gue bilang ini adalah Hummer Edition 1 dan ada emblemnya di bagian dashboard penumpang. Dan kalian lihat ini kan dia setir kanan. Tapi kalau kita lihat VIN-nya, dia dimulai dengan angka 1, berarti dia dibikin di Amerika Serikat. Dan seingat gue, harusnya nggak ada Hummer EV setir kanan. Jadi gue yakin ini adalah hasil konversi entah di negara mana gitu ya. Jadi dan bisa kelihatan buktinya. Contoh, kalau misalnya buat pengemudi, biasanya kan ada footrest buat kaki kiri ya. Nah, di sini nggak ada, tapi adanya di sebelah situ, di sebelah penumpang. Bukti kedua adalah persnelennya nggak diganti. Jadi gini, kalau misalnya kita setir kiri, kita pengen pindah gigi pakai mobil ini, kan berarti ngoper persnelennya pakai tangan kanan ya. Ini ergonomis kalau pakai tangan kanan. Tapi kalau pakai tangan kiri, agak ribet dan nggak nyaman. Kenapa? Karena jadi kita neken tombol buat unlocknya itu pakai jari kelingking. Ini agak aneh sih. Ya, lagi-lagi itu bukti kalau mobil ini adalah konversi, bukan pabrik ya. Jadi mungkin ada pihak ketiga yang ngubah dari setir kiri ke setir kanan. Dan jangan ngeremehin ya, ngubah dari setir kiri ke setir kanan itu mahalnya minta ampun. Karena harus bikin dashboard baru, steering rack baru, kabel-kabel baru, dan pintu baru. Karena harus mindahin power window yang tadi dari dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Itu semua harus dibikin baru, dan mungkin handle grip baru, terus
banyak lah yang dibikin. Jadi kalau kalian pikir pindah dari kiri ke kanan apa susahnya? Susah, pakai banget asli. Nah, Easter egg lagi adalah ternyata di sini di bawah layar utama ada siluet muka GMC Hummer EV di sini. Keren sih. Nah, lanjut lagi. Ternyata Hummer EV ini dibikin bukan cuma buat dengan tema off-road, tapi dengan tema bulan. Ya, bulan. Jadi kalau kita lihat di lantainya itu ada peta atau kayak topografi gitu, permukaan bulan di mana roket Apollo 11 ya kalau nggak salah, itu pertama kali mendarat. Itu keren banget sih. Jadi ada di lantai ya, di lantai penumpang, lantai supir, sama bahkan di kantong bagian bawah tengah sini, itu bagian dasarnya itu alias permukaan bulan gitu ya. Dan nggak cuma di lantai, di speaker kanan kiri juga ada. Jadi GM ini minta secara khusus ke Bose gitu ya yang bikin speaker, tolong masukin peta permukaan bulan, dimasukin ke desain speakernya. Bahkan di speaker sebelah kiri, sebelah penumpang, itu ada jejak sepatu. Itu bukan sembarang sepatu. Itu adalah jejak sepatu Neil Armstrong. Diyakini sebagai orang pertama yang mendarat di bulan. Jadi tema bulan itu benar-benar dimasukin banget ke mobil ini. Gue suka banget mobil yang tema atau karakternya kuat, asli. Cuma baik lagi, agak disayangkan karena kalau di GMC Hummer EV yang spek Amerika misalnya ya, sepatu si Neil Armstrong itu nggak cuma ada di speaker, tapi ada juga di footrest buat situ. Tapi gara-gara ini konversi atau mungkin nggak di option atau gimana, itu footrestnya normal aja, nggak ada desain sepatu si Neil Armstrong. Ya begitulah. Nah, sekarang kita bahas beberapa feature ya. Misal kalau tilt teleskopiknya dia udah elektrik, oke. Dan joknya juga udah elektrik dengan 2 memory seat seperti kalian lihat di tombolnya tadi. Dan di door trim ada tulisan GMC, sorry, bukan tulisan GMC, tulisan Hummer EV. Dan kalau duduk, asli, ini gue berasa duduk dari lantai 3 kos-kosan, ini bisa ngeliat ke bawah tuh jelas banget sumpah. Dan karena dia atapnya itu nggak ada cover, bener-bener berasa kayak agak terbuka gitu. Dan kalau mikir, aduh kalau nggak ada cover, nggak ada kain, bakal kepanasan dong. Nggak juga, karena dia udah di tin ya, ada tinnya biar nggak apa namanya, biar nggak terang-terang amat, biar nggak terlalu transparan gitu ya. Sama buat setirnya, dia ada beberapa tombol di belakang setir, tapi bukan pedal shift ya, karena dia nggak punya gearbox kan. Jadi tombol kayaknya buat apa namanya, gede kecilin volume gitu-gitu, atau mungkin buat cari-cari radio sick track gitu ya. Tapi ada satu tombol buat ngatur regennya, satu pedal sih, cuma ada di sebelah kiri buat ngatur regen. Agak asimetris yang ngelihat pedal shift tuh cuma sebelah doang, tapi ya mobil ini nggak punya gearbox, jadi ini cukup. Dan baik lagi soal gara-gara ini GM, ada beberapa tombol-tombol yang mungkin kurang berasa mahal, kurang berasa mewah, termasuk tuas-tuasnya. Ini tuas-tuasnya ini kelihatan banget cabutan dari Chevrolet gitu loh, Chevrolet apa kayak Suburban, Tahoe gitu-gitu. Ini sebelah kiri buat lampu, sebelah kanan buat wiper, karena gimana pun juga ini basicnya adalah mobil Amerika. Nah, lanjut lagi. Aduh, ini pedalnya biasa sih sayang. Nah, kita langsung ke bagian tengah sini. Kalau buat nyimpen-nyimpen di sini ada wireless charger, terus ada port USB-A, USB-C, dan ini persneleng kebalik buat setir kanan. Buat setir kiri oke, ini harusnya bisa dipindah gitu ya. Tadi gue bilang ngubahnya mahal, termasuk kayaknya harus bikin persneleng baru. Tapi entah apa alasannya, mungkin cost juga nggak dibikin persneleng baru. Di sini ada cup holder, dan ini salah satu bukti kalau Hummer itu sebenarnya mobil off-road, bukan mobil mewah. Jadi kualitasnya secukupnya aja. Nah, di sini puter-puteran buat ngubah mode berkendara, tapi kita bakal bahas ini nanti. Dan di sini ada pad buat nyimpen ya mungkin HP atau apa. Dan kalau kita buka ini, gede banget. Ini kalau kita masukin martabak telur ya, ini bisa buat ngasih makan satu klaster. Asli ini gede banget. Sama ada colokan 12 volt di sini. Sekarang kita balik lagi ke bagian setirnya. Jadi kalau bisa kalian jeli, ini bagian atas nih kayak ada yang melengkung itu, bagian yang warna hitam gloss. Ini adalah lampu LED buat sistem autopilotnya. Dan katanya kalau menurut testimoni orang-orang di Amerika ya, ini autopilotnya si GM atau General Motors ya, Cadillac, Hummer, termasuk nih ya GMC juga, disebut dengan Super Cruise. Ya, namanya Super Cruise, dan katanya bisa menyaingi autopilotnya Tesla. Soalnya si General Motors termasuk Hummer ya, caranya mereka adalah mereka minta tolong sama sebuah perusahaan gitu, minta tolong scan atau pindai jalan-jalan di Amerika, jalan tol, jalan protokol gitu-gitu, tolong di scan. Nah, habis itu datanya dimasukin ke mobil. Jadi pas kita pengen pakai si Super Cruise autopilotnya ini, kita tinggal tekan tombol, dan kalau misalnya dia nyala hijau,
kita bener bisa lepas tangan. Ya, bener-bener lepas tangan, dan dia nggak bakal minta dipegang kayak misalnya Hyundai Smart Sense, Honda Sensing, Toyota Safety Sense gitu-gitu. Kan kadang kalau di mobil-mobil itu, kalau misalnya kita lepas setir sebentar, dia bakal minta, tolong pegang setirnya gitu. Jadi ini kita bisa bener-bener lepas setir dengan syarat kita tuh terus ngelihat ke jalan, karena ada kamera di sini yang memantau kemana arah mata kita. Dan nggak cuma itu, kalau kita kasih sen, dia bakal kedip-kedip warna biru, dan dia bakal pindah jalur sendiri gitu. Nah, kalau habis pindah jalur, yang biru tadi kembali jadi hijau. Nah, kalau misalnya dia udah berkedip-kedip merah, berarti ya Super Cruise-nya nggak bisa aktif gitu. Kita harus ambil kontrol. Tapi baik lagi, gara-gara dia sistemnya pakai memori gitu ya. Jadi jalan yang udah dipindahin dia inget, dan dia bisa nyetir sendiri sambil lepas tangan. Dia cuma berlaku di jalan yang emang udah di scan doang. Jadi kalau ada jalan baru gitu ya, bukan jalan baru Bogor maksudnya ya. Jadi kalau ada jalan yang baru dibikin tapi belum di scan sama pihak yang bertugas buat nge-scan jalan, dia nggak bisa dipakai. Tapi ini menarik sih sistemnya. Jadi scan dulu jalannya biar mobilnya inget, terus tekan tombolnya kita bisa lepas tangan dengan santai. Jadi lebih enak buat perjalanan. Tapi ingat, sebagus-bagusnya autopilot mobil, tetap kita yang harus bertanggung jawab kalau misalnya di jalanan. Supir tuh punya tanggung jawab penting dalam keselamatan lalu lintas ya. Oke, lanjut lagi. Jadi di bagian sini, ini ada puter-puteran, dan kalau misalnya kita puter-puter begini, dia masuk ke macam-macam drive mode-nya. Dan ini, dia ada banyak banget. Pertama ada normal gitu ya. Normal, animasinya sih keren. Terus, my mode ini custom gitu ya. Lanjut lagi ada off-road, dengan sedikit kalimat pengantar. Kicking up dirt? Absolutely. Paved roads? No. Respect the watts, use off-road only. Ini keren juga sih. Terus ada lagi terrain. Ini mungkin buat medan yang lebih menantang kali ya. Dan ada mode ini, tow garis miring haul gitu. Ini buat mode towing, dan lihat apa yang di towing, roket asli. Lihat deh, lihat lagi. Yang diderek sama mobil ini adalah roket. Ini bener-bener mobil ini tahu temanya, tema bulan, tema penjelajahan luar angkasa, makanya yang diderek tuh roket. Ini gokil sih, asli. Dan bicara soal driving mode, animasi ini ditiru sama beberapa mobil Cina, termasuk Chery J6. Makanya waktu pertama kali gua ketemu Chery J6, ngubah-ngubah driving mode-nya, kayak familiar. Oh, ini mah niru Hummer gitu. Brand China. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Toh GM-nya juga nggak protes ya kan. Oke, lanjut ke bawah. Ini ada integrasi antara layar dan tombol yang gue sangat suka. 4 jempol nih sama jempol kaki, gue sangat suka. Dan gue harap pabrikan lain bisa niru. Jadi gini, ini di bawah layar utamanya ya, ada layar kecil, ada gambar jok, sync, AC, hit, segala macam. Dan tepat di bawahnya ada macam-macam tombol fisik. Nah, tombol ini fungsinya bisa berubah-ubah tergantung apa yang kita tekan dan kita lagi pengen ngatur apa. Jadi gini, contoh, gue pengen nyalain jok penghangat dan pendinginnya. Jadi jok depannya punya penghangat dan pendingin. Jadi contoh, gue nyalain yang bagian supir, kita tekan tombol jok, tapi ini nggak ada gambar apa-apa. Tahu dari mana gue pengen ngangetin atau dinginin? Tekan dulu, tekan. Nah, langsung muncul gambar di sampingnya. Ini ada jok yang merah buat ngangetin, yang biru buat dinginin. Dan dia menggantikan fungsi sebelumnya, max heating sama rear heating gitu ya, buat kaca depan belakang. Jadi ini pinter, tombolnya tetap bisa berfungsi sebagaimana fungsinya, tapi layar tuh fleksibel. Jadi gue pengen ademin deh misalnya, tinggal gitu doang, gampang, asli. Semua merek mobil harus belajar dari sini, karena ini memudahkan banget. Mau kalian brand Jerman, Cina, Korea, Jepang, coba belajar dari sini, karena ini enak, gampang, dan intuitif. Nah, ini yang buat tengah, ini buat nurunin atau naikin blower speednya ya. Dan di bagian kanannya persis itu ada buat sirkulasi udara. Dan siluetnya adalah GMC Hummer EV yang pickup, bukan mobil ini. Agak sayang sih, harusnya kasih gambar yang Hummer SUV ya, tapi ya udahlah. Nah, lanjut di bawahnya ada buat penghangat setir, stability control, hazard, sensor parkir, dan mobil ini juga bisa parkir sendiri pakai tombol yang di paling kanan. Nah, habis itu sekarang kita bahas tombol yang ada di sekitar dial driving mode-nya. Jadi ada 4 gambar ya, di bagian atas, bawah, kiri sama kanan. Ini yang bagian atas sama bawah gampang. Ini buat naikin sama turunin mobilnya. Jadi kalau misalnya di jalanan yang rusak banget gitu kan,
Kita tinggal naikin mobilnya, tekan yang atas, dan dia bisa naik. Dan mobil ini kalau misalnya di kecepatan tinggi, dia juga bisa nurunin sendiri biar lebih aerodinamis gitu ya. Nah, yang menarik adalah tombol di sebelah kiri sama kanan. Pertama kita bahas dulu yang sebelah kiri. Jadi kalau tombol yang kiri ini kita tekan, ya ada gambar kotak terus 4 ban gitu ngarah ke arah yang sama. Kita tekan, tahan ya. Dia langsung masuk ke mode crab walk. Ini gue diem karena kasih lihat animasinya gitu ya. Crab walk ini apa? Jadi kan si GMC Hummer EV ini dia punya 4-wheel steering. Jadi roda depan sama belakang bisa belok. Nah, normalnya kalau di kecepatan rendah, roda depan sama belakang itu beloknya berlawanan arah. Nih, misal ini roda depan, ini roda belakang. Biasanya berlawanan arah biar beloknya makin patah. Teknologi udah banyak di mobil memang, misalnya kayak Mercedes EQS, terus mungkin Porsche Panamera, Porsche Cayenne gitu-gitu. Teknologi ini udah banyak dan mobil ini juga punya. Nah, yang mobil lain belum tentu punya adalah sistem crab walk. Jadi mobil ini bisa berjalan menyamping, miring di kecepatan rendah karena roda depan sama belakang itu belok ke arah yang sama. Jadi dua-duanya ke kiri atau dua-duanya ke kanan di kecepatan rendah. Itu feature yang jarang gue temuin. Jadi kalau kita belok begini, itu semua roda belok ke kiri. Tapi kalau kita begini juga, semua rodanya belok ke kanan. Ini feature yang jarang gue lihat, baik di mobil bensin maupun mobil listrik. Tapi mungkin memang ini belum se-fleksibel itu percobaannya Hyundai yang itu Ioniq 5 yang pakai motor di masing-masing roda. Jadi bisa benar-benar jalannya ke samping beneran, bukan miring kayak mobil ini. Tapi ini sebuah trik yang lumayan oke ya. Nggak tahu kapan kepake ya, mungkin pas off-road kepake, atau mungkin pas mau parkir kepake. Tapi lucu aja dan senang aja ada inovasi kayak gini. Dan bicara soal belok-belokin tadi ya, roda depan dia ada 1 motor listrik, di belakang ada 2 motor listrik dengan total tenaga 830 tenaga kuda. Serem ya, mobil segede Bahtera Nabi Nuh gini tenaganya bisa ngalahin Lamborghini Aventador atau mungkin Ferrari 296 GTB. Mungkin sama deh. Serem sih asli. Nah, tadi kita udah bahas yang atas, bawah sama kiri. Sekarang yang kanan. Ini yang ada kayak segitiga terus huruf H. Lagi-lagi easter egg huruf H buat Hummer. Kalau kita tekan, di panel instrumen ada tulisan Your Mode, Your Mission. epicideas@gmc.com. Maksudnya apa? Jadi kalau kita tekan tombol ini, misalnya kita punya ide, mobil ini kalau ada mode banjir kayaknya lebih seru deh. Atau misalnya ada mode parung panjang atau gunung sindur lebih asik deh. Kita tulis ide kita, terus email ke tadi, epicideas@gmc.com. Kita bisa kasih masukan buat GMC buat bikin kayaknya mobil ini diapain lagi ya biar seru, biar menarik gitu. Ini salah satu hal yang jarang gue lihat. Pabrikan minta feedback kita secara langsung. Keren sih. Sebelum kita lanjut, gimana pun juga dia kan mobil listrik. Pastinya dia punya suara artifisial. Jadi pas kita maju atau mundur, ada suara yang berbeda yang dimainin sama mobil ini. Coba dengerin. Nah, sekarang gue pengen bahas hal yang kalau boleh gue bilang mengecewakan dari mobil ini. Jadi gini, di mobil kita gitu ya, paling nggak di power window sisi driver, dia bisa auto down dan auto up. Sekali tekan turun semua, sekali colek ketutup semua. Mobil ini nggak punya feature auto up power window nih. Kita contohin di bagian driver ya. Auto down biasa bagus, kita udah expect itu. Apakah dia bisa auto up? Buat mobil sebagus dan sekeren ini, masa iya nggak punya auto up power window sih? Aneh sih, asli aneh. Seberapa mahal sih modul kayak gitu? Asli, please. Bahkan Corolla Cross aja udah auto up dan down semua power window, depan, kanan, kiri, belakang. Masa kalah sama mobil yang biasa gitu? Nah, lanjut. Di tengah sini dia ada spion tengah digital. Jadi kalau misalnya kehalang sama orang sama barang di belakang, kita tinggal flip switchnya, dia langsung jadi layar. Ini bagus banget buat mobil yang panjangnya bisa lebih dari 5,2 meter ini. Ingat, ini mobil segede Bahtera Nabi Nuh.
Dan lanjut lagi, di tengah ada tombol yang cukup menarik fungsinya. Jadi kalau di mobil lain kan bagian bagasinya tuh kacanya cuma ya diem gitu aja. Di sini kita bisa buka dan tutup kaca bagasinya, pintu bagasi ini. Kita tekan, dia turun, tekan lagi, dia naik. Ini bagus ya. Jadi kalau kalian adalah mungkin staf rumah produksi PH gitu ya, dan kalian butuh mobil buat camp car, nih bisa buka jendela belakang, enak buat ngerekam mobil atau motor atau apa gitu dari dalam bagasinya. Nah sekarang lanjut lagi, di dekat dengkul supir yang sebelah kanan itu ada tombol buat buka bagasi depan sama belakang, buat lane keep, buat buka tutup casannya, dan ada satu tombol yang kayak gambar pintu atau kaca ditumpuk gitu ya. Itu buat turunin semua jendela, termasuk jendela di pintu bagasi secara bersamaan. Contoh, ini pintu penumpang depan kacanya gue tutup ya sebentar, nggak auto up juga. Sekarang gue bakal tekan tombolnya, semuanya langsung kebuka termasuk yang di pintu bagasi. Tapi nggak bisa nutup lagi. Jadi kalau ditekan semua ngebuka tapi nggak bisa nutup. Tanggung. Kalau bisa buka semua, kenapa nggak nutup semua sekalian? Why? Gue juga nggak ngerti. Please lah. Please GM ya. GMC, Chevrolet, Cadillac, Corvette, Buick segala macam. Please kasihlah kayak gitu. Tanggung amat bisa buka nggak bisa nutup. Oke. Tapi sekarang kita lanjut ke hal yang gue suka dari mobil ini adalah mobil yang sedikit agak nakal. Serius, jadi gini, dia punya tenaga 830 tenaga kuda. Gede banget ya, udah mobil gede, tenaga gede. Nah, dia juga bisa 0 ke 100 dalam 3 detik. Ferrari, Lamborghini, McLaren bisa ditempel sama mobil ini. Porsche pun bisa ditempel, paling nggak dari hal akselerasi. Nah, dia bisa pakai mode launch control. Mobil ini punya launch control, Hummer punya launch control. Udah kayak BMW M atau Mercedes AMG ya. Nah, cara nyalainnya gimana? Jadi, misalnya kita masuk ke D dan bakal muncul suara ambient ya. Semoga kedengeran. Nah, kita udah masuk D, misalnya lagi jalan gitu, dan kita tap tombol traction control off-nya 2 kali. Tap. Joknya langsung bergetar, ada efek suara, dan di instrumen ada tulisan yang ngasih tahu kita masuk ke mode Watts to Freedom. Itu mode launch control mobil ini. Nah, singkatan Watts to Freedom tadi itu gue yakin dipilih secara sengaja. Watts, James Watt, kilowatt gitu ya. Watts to Freedom itu kayak singkatan nakal si Hummer ini. Ingat, Watts to Freedom disingkat jadi apa? WTF. What the nya interpretasikan sendiri ya. Itu benar-benar kayaknya mereka mikirin reaksi kita begitu tahu mobil ini bisa 0 ke 100 dalam 3 detik, itu pasti WTF gitu loh. Mobil segede Valterra Nabino yang beratnya 4,1 ton ini bisa lari sekencang McLaren atau Porsche gitu. Gimana nggak WTF coba? Gokil kan? Tapi mode Watts to Freedom ini cuma sebagian kecil dari kenakalan GMC Hummer EV ini. Lebih banyak lagi nakalnya di layar tengah, jadi sekarang kita bahas layarnya. Sekarang kita akan masuk ke layar tengahnya dulu. Jadi pertama-tama dia lumayan oke gitu ya. Dia punya banyak fungsi, Android Auto, Apple CarPlay segala macam. Dan buat beberapa feature yang udah built-in, dia udah ada Google Maps, udah ada Google Assistant, jadi tinggal bilang, "Hey Google." Oh sorry, karena belum connect ke internet ya. Dismiss dulu. Dia udah ada Google Assistant. Ternyata dia berfungsi. Oke, cancel dulu. Nah, dia ada Google Assistant, ada juga Amazon Alexa gitu ya. Terus ada juga dia layar atau menu buat off-road. Jadi semacam kayak pitch, roll, depan belakang kiri kanan gitu ya. Sampai G-meter itu ada. Off-road kayaknya nggak butuh G-meter ya, tapi ya udahlah. Bahkan ada juga buat ngukur drift angle atau sudut drift. Buat apa? Ini Hummer, ini bukan Toyota Supra, juga bukan Nissan Silvia, bukan Nissan Verle DZ gitu-gitu. Buat apa drift angle gitu loh. Ada altitude, ada tekanan udara, kompas segala macam, tekanan ban. Dan ngomong-ngomong soal ban, mobil ini bisa ngempesin atau ngurangi tekanan bannya secara otomatis dari layar sini. Buat apa? Jadi misalnya buat yang belum tahu ya kan, kalau off-road kita memang dianjurkan ngurangi tekanan ban
biar ban kita punya traksi lebih, terutama di jalanan yang sulit. Dan kalau misalnya kena batu yang tajam, itu nggak gampang meledak. Cuma sayangnya dia cuma bisa ngurangin doang, nggak bisa nambahin. Jadi kalau misalnya kita udah selesai off-roadin, terus pengen nambah lagi tekanan banyak ke normal, kita harus tambahin sendiri dari luar. Ya oke lah. Nah terus dia punya kamera 360 yang bagus ya. Oke, ini udah expected dari mobil-mobil kayak gini. Dan masih banyak sudut-sudut lain yang bisa kita lihat. Nah lanjut lagi, dia mode off-roadnya tuh benar-benar lengkap banget ya, kayak gini-gini. Dan kalau misalnya kalian masuk ke menu auxiliary, kan kalau misalnya mobil off-road yang pengen kayak nambahin light bar atau nambahin klakson atau apalah perantai elektronik lainnya, biasanya ada toggle switch di sekitar sini. Jadi kalau kita nambahin lampu, misalnya kita tinggal tep, lampunya nyala. Dia nggak ada toggle switch, tapi auxiliary diganti ke bagian layar sini. Jadi kita pencet bagian aux, dan dia ada macam-macam icon yang bisa kita pilih. Nih, dari beberapa icon, lagi-lagi di sini adalah bagian nakal dari si GMC Hummer EV ini. Kalau kita scroll terus ke bagian bawah, nih ya, ada gambar. Nih, ada gambar di mana si GMC Hummer EV ini nimpa Tesla Cybertruck. Iya, nih lihat. Kalian mungkin cuma lihat sepotong, tapi kalian pasti tahu ini gambar Tesla Cybertruck. Dan nggak cuma itu, ada gambar juga di mana GMC Hummer EV SUV ini nge-burnout terus ngelempar killnya ke sebuah atau seekor T-Rex. T-Rex itu merujuk kepada Ram TRX. T-Rex. Dan nggak cuma itu lagi, masih ada. Tunggu. Nih, ada gambar juga di mana Hummer EV ini jadi meteor yang akan menimpa T-Rex dan Raptor. Ya, nih lihat. Kan kalau meteor kan kisahnya begitu jatuh dia memusnahkan semua kehidupan dinosaurus ya, termasuk T-Rex dan Raptor. Ingat, T-Rex, Ram TRX. Raptor, siapa lagi kalau bukan Ford F-150 Raptor? Inilah yang gue demen dari beberapa mobil Amerika yang kadang-kadang tuh kalau bercanda suka agak kelewat batas buat kita, tapi lucu gitu loh. Ini asli, gue penasaran di sana tuh mereka ribut nih kalau begitu tahu ada beginian, asli. Dan lucu aja gitu. Ini nggak akan pernah terjadi di mobil-mobil Indonesia, karena gue inget waktu iklan Xenia yang nanjak gitu terus nampil mobil lainnya dicurigai sebagai Suzuki R3, ribut. Terus waktu iklan Toyota Yaris facelift gitu, yang ada Toyota Yaris lawan Toyota Starlet gitu, itu sama-sama Toyota dan ribut. Asli, semua kalau bisa diributin dah, bener asli. Tapi di sini selain kayak nakal, tapi bikin jadi lebih seru dan menarik. Sindiran-sindiran kecil kayak begini. Hummer lawan Cybertruck, Hummer lawan Ram TRX, dan Hummer ngelawan TRX dan Raptor. Nakal ya. Oh ya, dan tadi kan gue bilang begitu kita masuk mode Watch to Freedom si WTF, itu tiba-tiba joknya getar biar bisa bikin ambience yang beda, kayak ini ada sesuatu yang serius bakal terjadi gitu. Dan jok getar ini adalah bagian dari experience WTF tadi. Tapi selain itu, dia juga bakal getar misalnya pas kita mundur, pas kita mendekati objek yang bakal ngalangin kita, misalnya kayak tembok atau mungkin kendaraan lain, dia bakal getar juga buat ngasih kita warning. Ini sedikit hal yang cukup bagus sih sebenarnya. Lanjut lagi, di sini ada tombol yang sebenarnya nggak terlalu kepake di sini. Ada tombol yang on, sebenarnya ini layanan OnStar kalau di Amerika sana, tapi di sini nggak kepake. Tombol SOS juga nggak kepake. Terus di bagian atas ini ada tombol buat lampu-lampu, ya biasa lah. Nah, kalau misalnya kalian penasaran sama kuncinya, ini dia. Bentuknya sebenarnya lumayan standar ya. Ada tulisan Hummer EV, GMC, terus di belakangnya ada 6 tombol, lock, unlock, remote start, terus ada buat buka bagasi belakang, buka bagasi depan, dan tombol alarm. Ya, jadi mungkin itu dia bagian depan si GMC Hummer EV. Jadi gue yang paling bikin impresi bagian-bagian nakalnya sih. Sekarang kita duduk di baris kedua si GMC Hummer EV, dan ini jok depan posisi nyetir gue sendiri, tinggi gue 178, ruang kepala bagus ya, dan ruang kaki itu bagus. Selalu gue ingatkan, benefit dari mobil yang bentuknya kotak-kotak adalah space yang pastinya lega, baik buat orang maupun buat barang. Yang lain di sini ada armrest, ada cup holder standar, dan ada 3 headrest, jadi bisa buat 3 orang, jadi mobil ini bisa buat 5 orang. Terus di bagian tengah banyak kontrol buat AC, jadi kita nggak tergantung sama penumpang depan, kita juga bisa ngatur AC kita sendiri. Plus dia ada jok berpenghangat
di belakang, tapi cuma buat kanan sama kiri, bagian tengah nggak dapet. Ada AC dan ada charger untuk USB A sama USB C, plus kantong kecil di sini masih ada motif permukaan bulan. Ini temanya kuat dari depan sampai ke belakang. Bahkan di speaker juga masih ada motif atau tema bulan. Gokil ya. Terus di sini kita juga dapat atap yang bisa dibuka kalau mau. Tapi kalau di bagian belakang sini ya standar-standar aja sih. Jangan terlalu harap banyak fitur mewah kayak misalnya tirai gitu ya. Nggak ada di sini. Kulkas juga nggak ada, tapi ini cukup sih. Jadi GMC Hummer EV SUV ini adalah kembalinya Hummer dengan formula yang gue nggak pernah sangka sama sekali. Dia bukan mobil yang paling mewah, juga bukan yang paling well built, bukan yang paling nyaman, dan juga bukan yang paling kaya feature. Masih banyak SUV lainnya yang bisa memberikan lebih di aspek-aspek tersebut. Tapi secara konsep produk, mobil ini masih Hummer yang pola pikirnya tuh Amerika banget, kayak Hummer yang lama. Sangar dan cuek dengan pendapat orang sekitar. Mobil listrik harus aerodinamis. Kagak, gue bikin mobil listrik yang bentuknya kayak batu bata. Mobil listrik tenaganya secukupnya aja. Kagak, gue kasih 830 tenaga kuda dan torsi 1600 Nm lebih dengan baterai gede yang bobotnya bisa lebih dari 4 ton berikut dengan mobilnya. Mobil listrik mah buat dalam kota aja. Kagak, gue kasih banyak feature-feature off-road. Dan lu jangan deh nakal-nakal sama sesama produsen mobil. Kagak, gue kasih Easter egg buat Tesla, Ford, Dodge, Stellantis gitu-gitu, biar mereka notice kalau gue nggak main-main sama produk gue dan gue bisa nyaingin produk mereka. Itulah si Hummer EV SUV ini. Ini adalah sebuah kembalinya Hummer dengan baik lagi seperti gue bilang, karakter Amerika. Dan ingat, orang yang beli ini nggak ngincer, aduh gue pengen beli mobil listrik mereka emang pengen ngincer Hummer, sebuah SUV gagah yang bisa mereka pakai buat gaya. Karena di kota ini pasti stand out banget. Ingat, nggak akan ada yang nyangka ini mobil listrik kalau nggak lihat plat nomor biru atau apa gitu kayak. Dan kalau kalian pengen mobil ini, kalian bisa beli di Glamour Auto Boutique. Oke, semuanya itu aja dari gue. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.